Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat program yang bisa digunakan untuk mencetak sebuah barcode dengan Delphi. Nanti di sini saya menggunakan bantuan RefReport yang sudah ada di Delphi. Itu sangat mudah sekali. Sama kita buat sebuah program tentang cetak informasi akun. Kan biasanya kalau sama di pendaftaran atau dimanapun kita cukup menambahkan atau mencetakkan sebuah barcode yang bisa kita gunakan di lain waktu dengan mudah, soal gitu. Jadi nanti informasi akun di sini kita hubungkan dengan sebuah barcode. Yang pertama yang kita butuhkan adalah Ado Connection. Biasa kita gunakan untuk menghubungkan ke dalam database kita. Sama kita ambil database yang kemarin tentang pendaftaran. Saya gunakan, saya cari dulu tempatnya adalah di dokumen. Di sini ada pendaftaran. Saya copy untuk lokasinya. Nih, lokasinya ini di dokumen. Saya punya database tentang pendaftar. Saya masukkan di Office 12 saja. Di sini F dokumen pendaftar .accdb, kita tes dulu, dia udah koneksi, kita oke. Kemudian jangan lupa untuk login promnya kita false saja, koneksinya kita true. Nah, di sini kita punya adonya. Kemudian setelah ado kita butuh juga yang namanya query-nya. Di sini ado query digunakan untuk menambahkan atau merubah. Kan yang kita butuhkan adalah data pribadi. Jadi kita hubungkan dengan sebuah query di mana SQL-nya nanti bisa kita rubah. Ini kita koneksikan ke Ado Connection 1. SQL-nya kita buat bebas dulu saja, di mana kita ambil select dari data pendaftar. Jadi di materi yang sebelumnya saya punya database tentang data pendaftar. Kita oke. Kemudian kita aktifkan dulu. Kalau sudah, yang kita butuhkan lagi adalah sebuah di data aksesnya ke dalam data source-nya, supaya kita bisa menghubungkan objek satu dengan objek yang lainnya. Kita ambil datasetnya adalah Ado Query 1. Nah, untuk tentang ref, kita bisa menggunakan fasilitas di atas ini tentang ref. Yang kita butuhkan ref itu yang pertama ref project, yang kedua adalah di datasetnya. Kita ambil datasetnya untuk mengkoneksikan atau merubah atau menghubungkan data set kita. Kemudian untuk refnya kita bisa mengambil ini, di mana kita klik saja 2 kali, maka program ref akan muncul. Nah, di bagian sini terlebih dahulu kita harus koneksikan ref ini ke dalam database kita, yaitu dengan cara new data object. Kita pilih yang direct data view saja, biar nanti kalau yang kedua ini kita harus mengkoneksikan lagi. Kalau kita buat direct, nanti kita gunakan query yang ado tadi. Kita punya ref data setnya. Kita finish. Kalau sudah, kita bisa setting apa saja yang kita butuhkan. Di dalam ref di sini ada beberapa menu, di mana ada drawing, ada barcode, ada standar. Bedanya apa nanti standar dengan report itu hampir sama kalau yang ada di sini. Kalau standar dia adalah kayak label saja, sama kayak gini. Kita punya istilah nama. Saya ambil untuk keterangannya, teksnya adalah nama. Pengaturannya, Arialnya saya ganti menjadi, ambil saja bebas, sama time saja. Buat bold. Ini untuk nama. Kemudian di report, di situ digunakan untuk mengambil data dari database atau sebuah database. Kita ambil ini juga sama. Kita gunakan time New Roman aja, sama-sama bold.
kita ambil 16. Nah, bedanya apa di data atau teks standar dengan teks report? Kalau standar dia tidak bisa menghubungkan database. Kalau yang di report nanti di sini muncul dua properti yang namanya ada data view dengan data fill-nya. Untuk data view kita ambil data view ini. Untuk fill-nya kita bisa pilih untuk nama. Nih, nama lengkap, kayak gitu. Jika sudah sama di bagian sini kita bisa langsung menambahkan barcode. Soalnya kita kali ini kita membahas tentang barcode. Sama kita pilih barcode yang kita inginkan. Kode-kode barcode ada 128, UPC, EAN dan lain sebagainya. Nanti yang paling sering digunakan adalah barcode yang tipe EAN. Ini. Di mana nanti di tipe EAN ini kita bisa menambahkan fill-nya di data view-nya ini. Kemudian data fill-nya kita bisa tambahkan. Nah, di sini biasanya bagi pencirinya. Kalau kita punya sebuah data yang hubungannya dengan ada kodenya, nanti kita bisa tambahkan di bagian sini. Kita bisa tambahkan di data teks ini. Kita harus ingat nama-nama yang ada di bagian ini. Ada, seumpama saya hubungkan nama dengan di sini ada nomor pendaftaran dengan tanggal lahir. Ini ya, ada nomor pendaftaran, ada nomor telepon plus nomor pendaftar. Kita bisa tambahkan dan nomor pendaftar. Oke. Sama kita biar nanti kelihatannya tidak seakan-akan kayak bukan nomor pendaftar, kita bisa gabungkan aja di sini. Dan ada 3 macam, nomor pendaftaran, nomor telepon dan nomor pendaftaran lagi. Kita oke. Kalau sudah, kita simpan dulu, save as di dalam folder yang sama yang kita gunakan pada file project kita. Sama saya punya di dokumen. Ini ada visual. Kemudian saya tambahkan di sini aja untuk barcode. Nanti data ini ref-nya saya tulis saja dengan nama barcode atau B-kode. Kita save aja. Saya sudah punya datanya. Kalau sudah, kita close. Projectnya tadi kita hanya gunakan pada project file ini. Kita cari, ini barcode-nya tadi adalah B-kode. Kita hubungkan dulu. Nah, kalau ini sudah terhubung, kita pilih yang tombol cetak. Cetak di sini yang kita harus ingat adalah kayak query kita. Jadi untuk memilih di sini kan tadi ada programnya, formnya yang saya gunakan adalah NIK. Jadi nanti, atau kalau di sini adanya ID, ya udah ID. Nanti di bagian sini hanya ada satu ID, maka yang kita perlukan adalah menambahkan sebuah variabel query-nya. Variabel query digunakan untuk ini, tipenya adalah string. String digunakan untuk merubah SQL pada Ado query kita. Kalau kita pengen merubah di Ado query, maka Ado query 1 ini SQL kita, maka kita hapus dulu, kita clear. Setelah kita clear, maka kita rubah query-nya. Query nanti saya rubah dengan select kemudian from data pendaftar, daftar, kemudian where. Nanti yang saya gunakan adalah dia berdasarkan ID-nya nanti sesuai dengan kata kunci. Nih, kunci. Kalau sudah, untuk adonya kalau sudah kita
buat, maka kita tambahkan untuk add-nya. Ada query 1 SQL-nya kita add dengan query. Jadi kita add dengan query yang di atas. Setelah itu untuk parameternya, kan di sini masih ada kata kunci, maka harus kita rubah kata kunci itu. Ada query 1 parameternya, kemudian parameter by name-nya dengan istilah kunci tadi, kunci kita rubah. Kunci itu sama dengan yang di sini, besar kecilnya kita buat sama dengan yang di atas. Dengan value-nya, value berhubung nanti di ID itu dia angka, kemudian di query itu string, maka kita gunakan untuk str to integer atau angka, dimana ini yang kita ambil dari edit 1 teks, edit 1 teks. Kalau sudah, ini kita buka dulu query-nya, query 1 dot open-nya, biar nanti query-nya sudah terbuka, dia sudah berubah sama kayak gitu. Ini supaya query kita yang ada di sini dia sudah berubah tergantung pada ID-nya yang terpilih. Nah, nanti sama kita bisa menambahkan langsung untuk cetak barcode dengan ref. Namanya tadi adalah di bagian ini, refnya adalah rv project, rv project 1 dot eksekusi. Supaya kayak gini sudah selesai. Cuma masalahnya ketika yang kita buat itu adalah datanya tidak ada, maka harus ada peringatan. Jadi ketika kita munculkan, kan belum tentu data itu semuanya ada, maka kita ambil saja if jika auto query 1 itu tentang recordnya, record count-nya dia sama dengan 0, then begin, kita munculkan sebuah message box di mana kita tulis saja data tidak ditemukan, data tidak ditemukan. Kemudian dia wujudnya adalah empty information, empty information, kemudian tombolnya adalah mpok, koma 0. Nih, kita ambil n, kemudian else, yang lain begin, kita mulai untuk eksekusinya, kita ambil n. Dah, kita cek. Nah, nanti di bagian sini masih ada information mpok, message dialog DLG. Untuk kita simpan dulu, kalau sudah nggak ada kesalahannya kita save all, kita masukkan ke bcode tadi untuk cetak. Projectnya juga cetak 1. Nah, kita coba. Nah, ini kita rubah untuk nomornya. Ini editnya kita hilangkan dulu,
teksnya. Kita cek. Seumpama saya mengambil nomor 12, kita cetak, data tidak ditemukan. Nanti kalau saya mengambil 1, 2, 3, kita coba cek dulu. Berhubung tadi tidak ditemukan, data kita itu ada berapa. Saya mengambil DP grid-nya ini. Oh, di sini untuk ID-nya hanya ada 1 atau 2, kita ambil aja nomor 1 nanti. Kita cek. Ketika saya pilih yang nomor 1 atau 2, kita cetak. Nih. Maka muncul yang namanya ref itu, dia pakai printer atau preview, kita oke saja. Maka di sini adalah nama Farid siapa. Ini kombinasi dari nomor pendaftaran, nomor HP, kemudian nanti ada nomor pendaftaran lagi. Jadi nanti begitu cara membuat barcode-nya.